Tanggal ini kan tanggal yang sama pada saat Naila diculik. Nyonya Safira hamil di luar nikah, Mbak. Saya itu lihat sendiri kok. Waktu setelah Nyonya Safira menikah, masuk ke rumah ini, Nyonya Safira bawa anak usia 6 bulan, Mbak. Bu Safira di sini juga nggak kelihatan lagi hamil. Kalau memang dia sudah hamil sebelumnya, harusnya di foto ini perutnya udah membesar. Tapi ini enggak. Aku harus kasih tau Aziza sekarang. Zah, kamu lihat nih. Kamu lihat tuh. Kamu lihat foto Bu Safira dan Pak Kenan dan teman-temannya. Terus kamu lihat tanggal fotonya. Lihat mereka ada di mana? Mereka ada di puncak. Di tanggal yang sama pada hari Naila diculik. Sekarang kamu fokus lagi lihat foto Bu Safira di sini. Kamu lihat. Dia nggak dalam keadaan hamil. Emangnya Mbak Safira kenapa teh? Bi Entin yang kerja di sini kemarin itu bilang kalau Bu Safira pada saat menikah dengan Pak Kenan, dia itu begitu masuk ke rumah ini udah membawa bayi usia 6 bulan. Maksudnya? Artinya ada yang nggak benar ini, Zah. Coba kamu pikirin gimana ceritanya menikah udah membawa bayi usia 6 bulan, tapi di foto ini pada saat mereka di puncak, Bu Safira gak dalam keadaan hamil. Berarti dia itu Naila anak Teteh. Bener, Zah. Gak heran kenapa Teteh tuh merasakan ikatan batin yang sangat kuat sama non Cinta. Teteh sabar teh. Teteh jangan gegabah. Teteh perlu bukti yang kuat teh. Oke, Teteh akan melakukan tes DNA lagi untuk mendapatkan bukti yang kuat. Untuk apa? Apa Teteh nggak kapok sama kejadian kemarin sama Bu Sarah? Teteh ngakuin tes DNA dan apa hasilnya? Dugaan Teteh salah kan? Malu teh. Jangan sampai Teteh mempermalukan diri Teteh sendiri lagi. Masih mending Bu Sarah itu bukan siapa-siapa kita. Nah ini, Mbak Safira, Mas Kenan, mereka itu majikan kita teh. Apalagi kita harus menghadapi Bu Mala yang baik banget. Udah mau menerima kita kerja di sini. Pokoknya aku nggak setuju kalau Teteh mau tes DNA. Ini bukan soal kebaikan. Ini masalah hak Teteh. Hak Teteh untuk mendapatkan anak Teteh kembali. Hak Teteh sebagai seorang ibu. Tapi Teteh nggak bisa nuduh mereka gitu aja. Jangan hanya dengan karena foto itu, Teteh mau langsung tes DNA. Dan kalau misalnya Teteh sampai ngelakuin tes DNA, sama aja Teteh nuduh kalau Mbak Safira itu yang udah menculik Naila. Sebaiknya Teteh mengurungkan niat Teteh itu. Enggak. Karena Teteh yakin kalau non Cinta itu adalah Naila anak Teteh. Teteh jangan ngomong yang enggak. Aku tahu Teteh udah kehilangan anak Teteh, tapi anak Teteh itu bukan non Cinta. Mereka tuh nggak mungkin melakukan tindak kejahatan, menculik anak dan mengakui itu sebagai anak mereka. Kalau yang di foto itu Mbak Safira nggak kelihatan hamil, ya mungkin waktu ke puncak Mbak Safira udah melahirkan non Cinta. Kinan kok belum pulang juga ya jam segini? Apa dia masih ada urusan sama Alvaro? Nggak aktif lagi. Gimana kalau Alvaro buka mulut dan dia bilang semuanya? Ya, semuanya bisa berantakan. Mama, mainan aku hilang, Ma. Hilang di mana sayang? Dengan Aska, Ma. Oh, mainan kamu yang Aska itu? Ya udah mama coba tanya Bibi ya. Kamu tunggu sini. Kan Pak Nugroho sendiri yang bilang kalau Alvaro itu yang membunuh Pak Bagas.
Jadi begini nih, ini bisa aja seperti ini kejadiannya. Alvaro yang udah menculik Naila. Dia yang udah ngambil Naila lalu dia berikan kepada Bu Safira dan Pak Kenan. Lalu Pak Bagas tahu mengenai hal ini dan dia gak suka tindakannya Alvaro. Nah, maka itu Pak Bagas mau memberitahu kepada Teteh. Tapi sebelum dia sempat memberitahu kepada Teteh, udah ketahuan sama Alvaro, makanya Alvaro membunuh Pak Bagas. Aduh Teh, Teteh ini kenapa sih? Semua aja dihubung-hubungin. Kalau tanpa bukti itu, sama aja Teteh tuh ngarang-ngarang. Udah deh mending Teteh buang pikiran-pikiran itu ya. Enggak, karena Teteh gak ngarang-ngarang Zah. Teteh tetap yakin kalau non cinta itu adalah Naila. Kalau enggak, kenapa Teteh merasakan ikatan batin yang begitu kuat? Teteh bisa merasakan bahagia, damai, dan tentram kalau sedang ada di dekat sama non cinta. Itu adalah bukti yang kuat. Apa? Anissa udah tahu kalau Cinta itu anaknya? Gak bisa. Anissa harus pergi sekarang juga. Sebelum dia mengambil Cinta. Aku harus ngomong sama Kinan. Dan aku juga harus ngomong sama Mama. Safira, Kinan mana? Mobilnya nggak ada. Tadi saya dengar ada ribut-ribut. Siapa? Tadi mamanya Alvaro, Mah. Dia bilang kalau Alvaro itu ada di kantor polisi atas tuduhan pembunuhan Bagas. Apa? Kok kamu nggak bilang sama saya? Ya maaf, Mah. Kinan udah pergi ke sana. Tapi tadi Kinan bilang kalau dia udah sampai sana dia mau nyiapin pengacara buat Alvaro. Gak nyangka. Kok Alvaro tega kayak gitu? Aku juga yakin Alvaro nggak ngelakuin hal itu, Mah. Mama nggak habis pikir deh. Pertemanan kalian itu rumit, bikin kacau semuanya. Mah, ada hal yang lebih penting untuk kita bicarakan. Apa? Anissa udah tahu kalau Cinta adalah anaknya, Mah. Kamu tahu dari mana? Tadi waktu aku mau ke kamar Anissa, aku denger dia lagi ngobrol sama Azizah, Mah. Ya aku emang gak denger semua obrolan mereka. Tapi intinya aku denger kalau Anissa udah tahu kalau Cinta itu adalah anaknya. Terus kamu udah kasih tahu Kinan? Belum sempet. Mah, aku mohon sama Mama. Ini waktunya untuk menyuruh Anissa pergi dari sini, Mah. Sebelum Anissa membawa Cinta. Udah deh, udah. Jangan bawel. Biarin Mama mikir dulu. Sekarang kamu temenin Cinta ya di kamar. Untuk urusan Anissa biar Mama yang beresin. Tunggu. Saya perlu sesuatu. Apa, Mah? Mama perlu berkas dan laporan medis soal penyakit Cinta. Loh, tapi buat apa? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Iya, Mah. Sebentar ya.